Shalom, jemaat Tuhan saudara terkasih. Hari ini Minggu 10 Mei 2020. Renungan kita adalah di dalam kitab Filipi 1 ayat 3 sampai 11. Apa yang mau kita renungkan dalam konteks ini adalah bagaimana kita mampu bersukacita dalam keadaan yang tidak menguntungkan menurut ukuran dunia ini. Kita akan belajar dari kisah Rasul Paulus, bagaimana ia mampu bersukacita dalam keberadaan yang tidak menguntungkan. Yang pertama adalah bagaimana ia mampu mengucap syukur atau bersukacita adalah karena Rasul Paulus mampu berdoa mengucap syukur. Yang pertama adalah yang kita perhatikan, harus mampu mengucap syukur. Dikatakan di dalam konteks ini dalam ayat 3, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Rasul Paulus dalam situasi ini Bapak Ibu bukan orang-orang yang sangat bersukacita menurut ukuran dunia karena keberadaan beliau adalah di penjara. Kok bisa mengucap syukur ya? Kok bisa bersukacita ya? Itu mungkin adalah pertanyaan dan mungkin itu adalah yang dalam pikiran kita. Namun apa yang dimasukkan dalam hal ini adalah bahwa ada doa di dalam Rasul Paulus. Doa yang dimasukkan di sini adalah ketika dia mampu berbicara kepada Allah, ada hubungan yang baik antara Paulus dengan Allah Bapa sebagai pencipta, dengan Roh Kudus sebagai Allah penghibur, dan Yesus Kristus adalah Allah yang menyelamatkan dirinya. Dan sesungguhnya sukacita itu tidak terletak pada situasi dan kondisi yang datang bagi kita, tetapi adalah bagaimana hubungan antara kita dengan Allah kita. Itu yang membuat tetap Rasul Paulus mampu bersukacita. Nah, yang kedua, bagaimana Rasul Paulus mampu bersukacita adalah perhatiannya bukan kepada dirinya saja, tetapi fokus kepada orang lain. Saya akan bacakan ayat 4. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Ayat 5, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Ini yang dirindukan Paulus, bahwa dia menghendaki banyak orang itu mengenal Kristus. Ini yang dia mau. Bahwa sukacita dia terletak bukan kepada dirinya, tetapi bagaimana orang lain juga menikmati sukacita. Bagaimana sukacita akan dinikmati orang, yaitu dengan mereka mengenal Kristus. Inilah yang dikehendaki Rasul Paulus. Jadi keberadaan dia saat itu di penjara tidak membuat dia lalu murung, mengeluh, mengatakan kasihanilah aku, lihatlah aku, pedulilah akan aku. Tetapi dia berkata di dalam ayat 12 dikatakan gini, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Ayat 13. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Ini yang membuat Paulus bersukacita. Kenapa? Karena dia merindukan orang lain juga bersukacita. Dengan apa? Dengan Injil disampaikan kepada mereka. Pedulilah, beritakan Injil, kamu pasti akan sukacita. Yang ketiga, bagaimana Rasul Paulus mampu bersukacita dalam keberadaan dunia yang tidak menguntungkan. Ini ayat 8 saya bacakan bagi kita. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Ayat 9. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Yang dirindukan Paulus adalah bahwa apa yang diperbuatnya bukan untuk dilihat orang, tapi adalah untuk dilihat Allah. Banyak orang-orang yang mampu menghibur Bapak Ibu, tetapi mereka malah mati karena depresi, frustrasi. Contohnya artis-artis Bollywood, saya katakan ada beberapa banyak, tapi ini saya katakan Mark Selling tahun 2018 bunuh diri. Lee Thompson Young juga depresi 2013. Dan juga ada seorang aktor muda yang lagi naik daun, Robin Williams. Semuanya mereka ini riang, gembira, tapi hanya untuk dilihat orang saja. Sesungguhnya hatinya kosong. Maka sesungguhnya sukacita itu akan tetap ketika itu tidak dilihat orang, tapi hanya untuk kemuliaan Kristus. Bergembira
Orang hanya mungkin mendapat hadiah lalu bergembira. Ketika tidak ada, tidak bergembira. Orang dapat makan, bergembira. Tapi bagaimana dengan zaman ini? Susah, pekerjaan banyak di PHK. Bagaimana dia mampu bergembira? Makanan, bahan pangan susah didapat. Bagaimana orang nanti akan bergembira? Tapi ketika kita di dalam kepentingan bukan untuk diri kita, maka takkan Tuhan akan menaruhkan sukacita besar bagi kita. Berharap kepada Tuhan, berdoa selalu kepada Tuhan, lihat kepentingan orang lain, dan semuanya lakukan bukan untuk dilihat manusia, tapi untuk kemuliaan Kristus. Inilah yang membuat Rasul Paulus tak bersukacita. Bersukacitalah, senantiasa kukatakan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Shalom, saya Pendeta Luhut Simarmata mengucapkan selamat hari Minggu.